badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula. Kiai Patih Angabai Mangundirja, tokoh utama yang dimakamkan di dalam kubah istimewa ini. Kiai Patih Mangun atau Ke Pate Mangun. Begitu lidah masyarakat Sumeneb menyebut sosok yang gugur dalam peristiwa bentrokan antara pasukan Keraton Sumeneb dan tentara Inggris pada 1796 silam. Kiai Mangun merupakan wazir Keraton Sumeneb di masa pemerintahan Panembahan Sumolo. Wazir merupakan jabatan yang bermakna Perdana Menteri atau Menteri pertama dalam struktur pemerintahan monarki kala itu. Istilah populernya Patih. Cungkup Patih Mangun yang berada di kawasan Asta Tinggi ini merupakan bangunan yang paling mencolok baik dari segi arsitektur maupun jirat makam di dalamnya. Gaya Eropa khususnya Belanda begitu kental mewarnai bangunan kuna sekaligus isinya ini. Tak hanya itu, kesan mewah dan istimewa juga menyelimuti dalam bentuk bahan-bahan berkualitas di masanya. Selain keindahan model makam di Cungkup Patih Mangun, ada simbol yang cukup menarik perhatian, yaitu lukisan kuda terbang yang diukir di sebuah oniks pilihan dan terletak di atas pintu masuk kubah. Konon, ornamen tersebut dulu pernah raib akibat ulah tangan jahil. Namun menurut saksi mata, ada kejadian mistis yang selanjutnya membuat oknum yang mengambilnya itu terpaksa harus mengembalikan ornamen tersebut ke tempat asalnya. Terdapat bekas pemasangan ulang yang cukup kentara. Kembali kepada Patih Mangun. Sosok ini dikenal sebagai salah satu pahlawan Keraton Sumeneb di akhir abad 18 sekaligus awal abad 19. Beliau dikisahkan sebagai pemimpin pasukan keraton yang menolak kedatangan kapal pasukan Inggris di sekitar tempat yang dulu disebut Pantai Saroka. Dalam catatan sejarah, Inggris memang sempat adu fisik dengan bangsa Belanda, termasuk yang berada di negeri kita tercinta. Maksud keduanya sama, ingin menjajah Nusantara. Namun masing-masing ingin menjadi satu-satunya. Nah, kontak fisik kedua bangsa penjajah tempo dulu itu
berimbas pada posisi Madura yang ditekan untuk membantu Belanda atau VOC saat itu untuk menghalau tekanan Inggris. Adu fisik dengan pasukan Sumeneb di 1796 tersebut dimulai oleh serangan meriam Inggris dari atas kapal yang ditujukan pada sebuah bangunan yang disangka benteng atau keraton. Bangunan yang dimaksud ialah Asta Tinggi. Serangan itu sempat merusak sebagian atap kubah di kawasan timur. Patimangun yang memimpin pertempuran dengan pasukan Inggris itu sempat terluka sebelum akhirnya gugur di kawasan Loji, yaitu di kawasan Kecamatan Kalianget saat ini. Pemimpin Sumeneb kala itu, Panembahan Sumolo, sedang dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Jawa. Sesampainya sang Panembahan di Sumeneb, ternyata Inggris sudah menarik pasukannya dari perairan Madura Timur. Jenazah Patimangun selanjutnya dimakamkan secara militer dan diberikan penghargaan yang istimewa oleh pemerintah keraton waktu itu. Makamnya dibangun dengan megah, begitu pula makam putranya yang turut gugur dalam pertempuran dengan warga Inggris tersebut.